bagaimana sholat bagi laki-laki yang tidak berjamaah di masjid? Apakah sholatnya sah? Sah. 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 Tapi berdosa. Sama dengan orang yang sholat, tetapi dia tidak, ketika tasyahud tidak menunjuk dengan jarinya, insya Allah sholatnya sah. Tapi berdosa. Ya. Karena syarat sahnya sholat sudah dia lakukan. Rukun-rukun misalnya, syarat-syaratnya misalnya menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, bersih dari hadas besar, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, tidak ada syarat sahnya sholat harus berjamaah di masjid. Ya, artinya sholat di rumah juga sah, tapi dia berdosa. Di mana letak berdosanya? Karena tidak taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memerintahkan man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan kok nggak mau datang. Dan Nabi mengancam orang-orang yang ada di sekitar masjid, fa uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Berarti wajib. Gitu. Nah, kewajiban tidak ditunaikan tentu berdosa. Adapun sholatnya sekali lagi sah. Kita tidak akan sedih jika nanti saudara kita atau anak kita masuk neraka karena kafir. Lalu bagaimana jika masuk neraka karena bukan kekafiran, tapi karena kemaksiatan? Iya. Nggak ada kesedihan. Nggak ada. Di surga itu kalau ada kesedihan, maka batal firman Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga itu pasti terlaksana. Jadi kalau pengen anaknya itu masuk surga, padahal di neraka ya anaknya ya, mungkin karena maksiat, taruhlah nggak kafir. Kalau dia pingin anaknya masuk surga, padahal di neraka, mampu nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, batal dong ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga itu pasti terlaksana. Nah, sementara ya Allah, saya pingin anak saya masuk surga. Bisa? Ya pasti bisa. Nah, ternyata anaknya di neraka terus. Berarti si ayah ini, si ibu ini apa? Nggak pengen, udah nggak ada perasaan. Nggak dibikin pengen oleh, mungkin dibikin lupa. Lupa. Jadi anaknya 5 misalnya, yang di surga cuma 4, yang 1 di neraka. Dia senang-senang dengan yang 4 ini, lupa. Ya, kita kan sering lupa juga ya. Kita bercanda dengan yang 4 ya. Sementara yang 1 ini nggak ada, entah kemana. Lupa, kan sering gitu. Nah, nanti dibikin lupa oleh Allah, mudah sekali. Walaupun yang 1 ini di neraka. Ya. Kalau nggak lupa, ingat perasaan seperti di dunia, barangkali nggak makan itu di sini kan? Pas mau makan mana adik lu disiksa ya, kasihan banget. Terus dia nggak mau sholat ya, terus ya nggak ada nikmat-nikmatnya ya, inget terus dan perasaan masih seperti di dunia. Hilang perasaan seperti itu, dicabut oleh Allah. Kasih sayang, cinta yang bukan karena Allah, mungkin karena darah, mungkin karena hubungan kekerabatan, satu negara, satu suku, atau satu hobi yang sama, dicabut semua, nggak ada lagi. Kalau sekarang kan belum dicabut ya. Jadi kalau ketemu sama orang sekampung itu timbul rasa ini.
Misalnya. Filsafat pendidikan apa boleh dipelajari? Saya nggak tahu isinya seperti apa ya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, biasanya filsafat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah dimentahkan oleh filsafat. Ambil contoh misalnya, di antara filsafat pendidikan adalah guru tidak boleh menghukum murid, misalnya dalam bentuk apapun. Ya tentu ditentang ya. Islam membolehkan guru menghukum murid, ya, bahkan memukul, asal jangan di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun haram. Apakah jin bisa mati dan dihisab seperti manusia yang bisa masuk surga atau neraka? Mati jelas. Jin dan manusia itu sama dalam hal lahir, mati, nikah, sholat, saum. Ya, syariat jin sama dengan syariat kita. Jin di zaman Nabi Ibrahim tentu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa. Jin hari ini tentu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah takziah itu termasuk ibadah mahdhoh atau ghairu mahdhoh? Bolehkah kita safar dengan tujuan takziah? La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Yang dimaksud adalah ibadah di masjid tertentu. Ibadah di masjid tertentu. Ya. Ya, ketika kita mau menyolati ayah kita yang meninggal di kampung, ya tentu kita pulang, ya, bukan sholatnya, gitu kan, tapi masjid, tempat, gitu. Saya mau sholat Jumat di masjid Anu di Madura misalnya, saya mau berjamaah atau iktikaf di masjid di Bandung, nah, ini yang tidak boleh. Masjid, ya, ibadah di satu masjid selain 3 masjid. Bagaimana hukum mendownload kitab versi PDF yang ada di internet? Saya kira sudah diizinkan, justru ada kan mungkin karena diizinkan ya. Nah, kecuali terlarang di situ. Ya. Kitab itu di-upload di internet, insya Allah karena memang si pemiliknya mengizinkan. Bolehkah adik benci kepada kakak karena kakak sering menyakiti hati ibu? Kalau benci perasaan ya boleh. Emang kita bisa buang perasaan benci? Ya nggak bisa. Ya. Kita nggak suka banget dengan si fulan, karena kalau ngomong nyelekit misalnya, nggak mau ngalah misalnya, egois, tentu kita nggak bisa buang rasa benci kita. Nggak masalah, asal itu kita simpan di hati. Akan menjadi dosa kalau kita tampakkan dalam bentuk ucapan juga, atau tangan kita, kaki kita, mata kita. Kalau sekedar di hati, yaitu rasa benci, nggak masalah. Pada saat sholat zuhur di salah satu mushola bandara, setelah selesai ada yang memberitahu kalau arah kiblat kami tadi salah. Apakah sholat diulang? Enggak. Mana dalil? Masjid kiblatain. Sholat subuh 1 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 1 rakaat menghadap Masjidil Haram. Karena ayat baru turun. Ya. Kalau tidak sah, ya tentu suruh ngulang. Kan khobar ini tentu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti nggak apa-apa. Gitu. Lain kali jangan diulang.
mestinya jangan memberitahu setelah selesai. Mestinya ketika sholat itu langsung kita betulkan arahnya, ya. Nah, seringkali seperti itu kan. Misalnya ada orang sholat madhab sana, nah, kita belokkan saja ke arah sono. Ya, maaf Pak, salah sebelah sini. Gitu. Jangan diberitahu setelah selesai sholat. Ya, habis. Kita ada, silakan. Hidayah atau bayan itu kan seperti ilmu, sholat, ini apa, awal itu dicari apa? Sana kita udah dapat hidayah itu, tapi kita tidak melaksanakannya, kan? Dibilang tadi, apakah kita tidak dapat hidayatul taufik itu dari Allah? Iya, betul. Betul. Hidayatul bayan kita cari. Udah dapat nih. Tapi kita nggak amalkan. Udah tahu sholat berjamaah wajib, tapi kita malas-malesan, jarang sholat berjamaah, berarti dia nggak dapat hidayatul taufik. Dapatnya hidayatul bayan. Maka saya katakan tadi, mendapat hidayatul bayan belum tentu baik. Mendapat hidayatul taufik pasti baik. Karena betul-betul taufik. Pertolongan dari Allah, dituntun oleh Allah. Nggak mungkin lah orang ditolong oleh Allah, dituntun oleh Allah kok nggak baik, kok neraka, kok maksiat. Ya. Maka untuk hidayatul taufik betul-betul kita memohon, merengek, meminta kepada Allah. Nggak bisa usaha, gimana usaha? Ya semuanya sudah berusaha semua. Supaya jadi orang baik, supaya tidak jadi orang jahat. Mayoritas manusia kan seperti itu. Tapi apa ia menjadi baik semua? Tidak. Terserah Allah. Allahu Akbar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.